Musik. Agak patah-patah lagi nih gue. Jadi nggak menyentuh hati ya. Karena noise gate. Pokoknya selamat datang lagi. Ya, kita kembali lagi di Cucurutut Podcast ya. Harusnya hari ini Stella yang ini ya, Stella yang Stella emang baru dari Thailand ya. Abis operasi ya. Agak sedikit berbeda. Jadi Stella banyak masalah hidup mendingan jadi Joko. Astaga, Stel. Pokoknya harusnya Stella, cuma Stella udah 8 hari batuk-batuk terus guys. Jadi ya mau gak mau aku gantikan dulu lah. Waktu itu kan kenakalan remaja aku kehapus Vale ya. Jadi sekarang bakal gue bacain lagi di sini ya. Oke, ya udah. Musiknya boleh stop dulu kali Bang ya. Lumayan keras ya. Sepanjang ini gitu di. Ya udah kita mulai ya. Kisah kenakalan remaja nih ya. Udah pernah yang ini mah. Belum dong. Ini semoga belum nih ya. Nah, pertama nih, nama-namanya sudah disamarkan. Halo Curutut, panggil aja gue Sinta. Jadi mau cerita soal udah ya? Jadi kan gue belum pernah denger Der, udah gue bilang. Gimana sih Der? Gimana sih orang gue gak pernah denger. Oke. Jadi gue mau cerita soal kenakalan remaja gue di masa SMA. Ya bukan full cerita gue sih, tapi gak apa-apa biar mending email aja kalau kata Stelui. Nah, ada 2 cerita nih. Cerita pertama, ini cerita kakak gue sih yang kebetulan kita satu sekolah. Jadi pas awal masuk pasca corona, gue udah kelas 12 dan mau ngadain perpisahan dan foto angkatan. Rencana awal adalah foto-foto menggunakan meja dan kursi yang disusun tinggi dan rapi. Gitu kalau pakai meja. Tapi berhubung sekolah gue negeri dan kita ternyata tidak boleh menggunakan fasilitas sekolah buat diinjek-injek kayak rencana awal itu. Ini kita ngomonginnya di grup angkatan aja ya BTW. Nah, terus ada satu oknum, gak tahu cewek atau cowok nyepuin rencana itu ke guru-guru. Terus ribut lah itu guru-guru karena kita buat rencana begitu tanpa minta persetujuan mereka dari Waka Sarpras. Dan ributlah satu sekolah karena satu angkatan yang ada di grup itu dipanggil ke BK. Karena gak mau terlalu rusuh dan takut bakalan ada berantem-berantemnya, jadi cuma sebagian aja yang disuruh tinggal termasuk kakak gue. Karena dia bagian dari panitia acaranya. Gue yang lihat kakak gue masuk ke BK kepo dong, tapi kita semua disuruh pulang, gak boleh ngintip-ngintip. Jadi gue tinggalin aja kakak gue, nanti pulang dia bakalan cerita juga kok ke gue. Balik lagi ke kakak gue. Singkat cerita mereka di dalam BK itu dimarahin habis-habisan sama Waka dan guru-guru BK. Mana guru BK kerjanya cuma manas-manasin doang lagi. Temen kakak gue yang kepancing emosinya akhirnya berantem sama guru BK yang cowok itu, sebut saja Pak Joko. Tapi bukan Joko Prak ya. Oh itu gak ada, gue tambahin sendiri. Ya dan masalah makin besar. Mereka gak diizinkan sama sekali buat acara perpisahan dan foto-foto sampai ke angkatan gue juga kena imbasnya. Semua masalah berasal dari mulut kampret yang nyepuin pertama kali. Awas aja lu ya Nyet, kalau ketemu gue sekarang bakal gue habisin lu kampret. Sialnya orang itu sampai sekarang belum ketahuan siapa dan dia masih hidup dengan tenang di sana. Ya, cerita pertama. Cerita kedua. Gue udah tamat sekarang ini. Ini terjadi tamat sekolah ya. Ya tamat apa mana gue tahu. Gue udah tamat sekarang ini kan hidupnya udah tamat. Gimana? Dia tulisnya tamat dong lagi. Gue udah menamatkan hidup kan, siapa tahu. Oh jadi dia mengalami kejadian pas kelas 12 kemarin. Gue udah lulus ya. BTW gue anak IPA dan ini sebenarnya cerita teman sekelas gue. Jadi di kelas gue ada siswi yang kita panggil aja namanya Nabila. Gue kira dia tuh anak baik-baik, polos, pintar dan gak aneh-aneh. Singkat cerita dia pacaran sama anak IPS dan sering pacaran di dalam kelas kita. Kita yang emang biasa aja lihat anak-anak pada pacaran dalam kelas, biasa aja dong lihat dia. Mereka pacaran juga gak aneh-aneh. Tapi pada suatu hari pulang sekolah, gue gabut aja pengen mancing di sekolah. Karena kemarin kabarnya ada udang gede di kolam sekolah. Jadi gue sama temen gue balik ke sekolah buat mancing udang. Nih udangnya ada penangkaran udang atau gimana? Sekolah itu kali. Sekolah agrikultur. Sekolah apa tambak kan? Biasa ikan cere.
Di gotnya ada udang, di sini ada Sound lobster. banget. Tapi sebelumnya kita pulang dulu ambil alat-alat buat ngambil udang itu. Dan ternyata gak gue sangka-sangka si Nabila sama cowoknya lagi cipokan anjay. Mana di kelas gue lagi kayak gak ada tempat lain lagi. Tempat lain aja, terus posisinya juga pas kelihatan orang-orang lewat pas banget depan pintu kelihatan tuh. Otak sih boleh pintar, tapi begituan gak bisa cari tempat lain. Akhirnya kepergok dia sama kita dan pura-pura aja kita nggak terjadi sesuatu. Kita juga males negurnya, urusan masing-masing aja lah. Terus dibiarin bukannya. Iya. Kayaknya gue pernah dengar deh. Kalau nggak salah gue nyeletuk, kayak gue juga sering cipokan di kelas biasa aja gitu. Kapan tuh belum ada videonya? Terus dibiarin bukannya belajar dari kesalahan malah lebih bego. Sore di sekolah gue ramai anak ekskul dan bertepatan pas hari itu anak voli lagi latihan. Dan salah satu anak ada yang mau ngambil minuman yang ketinggalan di kelas ya. Kebetulan kelas yang dia lewatin kelas gue. Nggak sengaja ngeliat Nabila begituan lagi. Dan ini udah parah banget sampai udah baring di atas meja. Terus si ember... Keterlaluan sih. Iya, terus si ember anak ini dia manggil temen-temennya buat nontonin Nabila cipokan. Bukan malah ditegur. Dan begonya Nabila sama cowoknya gak sadar kalau udah banyak orang nontonin dia dari depan. Akhirnya masalah cipokan di sekolah nyebar deh. Kita sama anak-anak sekelas udah berusaha buat nutupin biar gak ketahuan sama wali kelas. Dan kita udah ngerasa bisa nge-handle-nya. Untungnya belum sampai ke guru-guru karena udah kita labrak nih yang nyebarin beritanya. Kita yang emosi sama Nabila juga gak tinggal diam. Nabila kita labrak abis-abisan dan kita kasih pencerahan sedikit biar otaknya itu bisa segera bertobat. Dan pada akhirnya kejadian itu gak terulang lagi dan untungnya Nabila udah tobat ya teman-teman. Terima kasih sudah membaca, maaf kalau kepanjangan. Awas aja lu yang nyepuin ya, gue masih dendam sama lu. Itu tambahan apa? Itu cross sekolah tuh bang itu. Sekolahnya cross tuh. Beda cerita dia, masih dendam dia. Masih dendam ya. Oke. Masih dendam ya, gimana kenakalan ini gimana nih? Ya. Mana ya? Si biasa ya, kalau Anton dulu katanya. Biasa aja. Anton Cipokan lagi. tuh ya Biasa mungkin cipokan. karena kita kali ya. Maksudnya sebenarnya kalau lu cipokan di sekolah ya mungkin salah sih salah gitu. Bukannya kita bilang is fine gitu. Maksudnya jangan salah tangkap dulu nih sama teman gue nih ya. Tuh ini nih yang dibilang biasa aja bukan berarti oh ya nggak apa-apa lakuin aja gitu. Enggak guys ya, maksudnya. Dia mah ekstrim, lagi upacara penaikan bendera cipokan di sebelahnya dia. Gak Kecuali lo cipokan sama pacar temen lo gitu. Enggak, kalau di sekolah jangan cipokan juga sih bang sebenarnya bang. Nah, itu kan lo kaget, itu heboh gitu. Atau lu cipokannya sama kepala sekolah. itu baru kan ini sama pacar sendiri ya udah. Ya, at least kalau lu cipokan lu sadar environment lah, jangan lama-lama banget juga. Ngapain sih di sekolah lama amat biasanya sampai nggak sadar gitu. Sampai dibaringin ditonton-tonton ya. Iya masa nggak sadar. Terus dikasih pencerahan juga sama namanya nafsu ya. Ya mungkin dia tobat di sekolah, di rumahnya lu lakuin kan lu kagak tahu juga gitu kan. Tapi iya biasa aja sih. Ya, maksudnya ya nakalan cipokannya ya udahlah. Ya Anton paling master lah kalau itu mah. Anton gue cipokan ke tahun satpam aja biasa aja kok. Iya kan Lanjut. satpam lu mau udah ces sama lu. Iya sih. lu nggak dihukum? Oh, kalau ketahuan sama suster sekolahnya Satpamnya bisa nggak ikutan habis dong. cipokan. Apa Anton lagi? Oh, susternya tahu gue sering ini ngocok tahu. Gimana? Jadi ceritain gua. Gimana? Ya lu kenapa korban sih di gua anjing? Tahu aja. Apa nih nanya lu sering ngocok enggak waktu SMA? Modern lah ya suster. Gue yang gue kasih Apa sih? tahu, suster gue Milkshake, tahu milkshake, kalau ya? gue suka ngojok berdua. Oh, mojok. Sekolah. Oh mojok, gue dengernya. Ngocok. Oh mojok. Gue dengernya mojok. Iya makanya gue juga bingung juga. Mojok, mama, mojok. Makanya aneh banget. Aneh banget.
Oh mojok pakai M bang. Salah denger. Iya. Udah lanjut. Pakai M. Mengagetkan ya. Oke. Kenakalan aku pas masih SD. Oke. Halo Koko dan Cici yang baca ini. Sebelumnya aku mau kasih tahu buat nge-spill nama email aku ya. Oke. Dan kalian bisa panggil aku Pira. Jadi aku mau cerita tentang kenakalan aku pas masih SD yang bener-bener aku sesali sampai sekarang. Dulu itu papa aku kepala sekolah SD gitu, makanya bisa dibilang aku sombong dan nakal. Nah, jadi dulu itu aku ada 2 teman sekelas yang bisa dibilang idiot lah. Gila. Nih dia tuh diterangnya apa enggak nih? Kok gue berasa kayak belum baca ini ya? Maaf nih, orang tuh kagak ada idiot ya. Sadis ya. Sadis Sebut saja banget. mereka Steph dan Michelle. Di antara mereka yang paling aku sering bully itu ya Michelle. Secara dia tuh perempuan dan aku juga perempuan. Dulu aku ngerasa kalau orang kayak aku itu gak level temenan sama orang kayak Michelle. Aku sering nyoret bukunya, ilangin alat tulis ya, bahkan ngatain dia itu orang aneh. For your information, dulu kalau aku udah pulang sekolah, aku pasti nungguin papa aku sampai selesai pekerjaan, baru pulang ke rumah bareng. Jadi aku sering keliling sekolah dan mainin di kantor papa gitulah. Nah, jadi ada satu hari di mana si Michelle belum pulang sekolah. Terus aku ngeliat dia dan mulailah muncul ide jahat. Di mana aku ngajak si Michelle buat ikut aku ke ruangan kelas 1. Itu pas kita kelas 2 kalau nggak salah. Awalnya sih Michelle itu gak mau dan bilang takut karena lampunya juga mati. Tapi aku kayak yakinin dia dengan bilang gak apa-apa, kan ada aku, kita main-main bentar aja. Terus aku buka lampunya dan paksa Michelle buat masuk. Setelah Michelle masuk, aku pun langsung nutup lampunya dan buru-buru keluar dari kelas itu. Dan ngunci pintunya dari depan. For your information lagi, ruang kelas 1 emang bisa dikunci dari depan. Tapi cuman kelas 1 doang. Dan waktu itu juga cuma kelas 1 yang punya AC, sedangkan ruang kelas yang lain gak ada. Dari luar aku bisa dengar suara Michelle yang nangis sambil minta buat dibukain pintunya sambil gedor-gedor pintunya. Aku memang ada niatan buat bukain pintunya. Cuma pas itu aku lagi sesak kencing dan aku punya ide gila di mana aku bakal pergi kencing dulu baru buat bukain pintunya si Michelle. Tapi yang gak aku sangka pas aku balik dari kamar mandi, aku ngeliat tuh wali kelasnya kelas 1 lagi ngebawa Michelle yang lagi nangis ke kantor guru. Dan aku ngeliat itu langsung panik dan buru-buru balik ke kamar mandi. Besoknya aku dipanggil ke ruang guru dan dimintain kejelasan sama guru yang nemuin Michelle. Dan yang gilanya lagi, gila mulu dia ketiknya ya. Sama for information banyak nih. Dan yang gilanya lagi, aku licik banget waktu itu. Aku bilang kalau aku ngeliat cici-cici SMA yang ngunciin Michelle di sana. Dan aku berinisiatif buat bantuin dia. Tapi karena aku diancam sama cici-cici SMA-nya, aku gak jadi bantu. Manipulatif banget nih orang. Iya. Luar biasa. Pas cici-cicinya pergi, aku mau bantuin Michelle lagi. Tapi aku lihat dia udah dibantuin sama aku lihat dia udah dibantuin, makanya aku nggak jadi bantuin. Awalnya gurunya ngebantah dan bilang, Michelle bilang ke saya kalau kamu yang kunciin dia. Tapi aku ngejawab lagi dengan bilang, mungkin karena aku ada di depan kelas dan ada lewat, makanya Michelle kirain aku yang kunciin. Tapi entah kenapa waktu itu gurunya mutusin buat lepasin aku, dan pas itu aku kira aku berhasil ngibulin gurunya. Padahal asli emang enggak. Mau perjelas aja nih, bukan cuma Michelle yang jadi korban waktu itu, karena aku sering ngatain temen aku yang lain juga. Sebut saja namanya Risa. Aku sering banget ngatain dia dasar lelet, karena dia kalau jalan lambat banget kayak siput. Dan sering ngatain dia bau banget, karena dia ganti kaos kakinya 1 minggu sekali. What the fuck? Itu sih bukan ngatain, itu fakta anjir. Tapi dia tahu dari mana? Dari mana? Iya. Sekali. Dan seragamnya Dia juga nyuciin kuning kali. banget. Seragamnya juga kuning banget. Ada lagi temen aku yang lain, sebut saja Richard. Dia itu cengeng banget jadi orang. Kita gak boleh ngatain dia sedikit pun. Bahkan sekedar tanya, kok kamu sering terlambat masuk? Karena kalau dia nangis, besoknya mamanya pasti datang dan negur kita semua. Mau itu salah atau enggak, jadi aku sering usilin dia. Dan kalau mamanya datang, pasti aku pura-pura bodoh lagi dengan bilang dia yang suka nangis sendiri, padahal aku cuma mau ajak main.
Gila, hidupnya penuh kebohongan ya. Manipulatif. Dan gak berhenti sampai di situ. Pernah sekali pas aku kelas 3, aku ngefitnah guru aku. Sebut saja Ibu Wati. Jadi ceritanya gini. Pas hari ujian tiba, aku gak bisa ngejawab soal ujiannya. Karena aku kemarinnya gak belajar. Kenapa gak belajar? Karena sepupu aku pulang dari luar kota. Dan yang namanya anak kecil pasti senang banget. Manipulatif buat anjing. Dari SD. Jadi aku main seharian sama sepupu aku sampai lupa belajar. Jadi sepulang sekolahnya, aku masuk ke kantor papaku dan langsung teriak. Ujiannya gak sesuai sama yang aku pelajarin, Pa. Gurunya pasti salah kasih soal. Soalnya aku gak ngerasa pernah diajarin. Pasti yang dikeluarin materi kelas 4 punya nih. Denger itu ya papaku percaya gak percaya. Akhirnya gurunya dipanggil ke kantor papaku. Bukan untuk dimarahin sih. Tapi untuk nyocokin soal ujiannya sama catatan di buku kita. Dan apa hasilnya? Yap, soalnya ada semua di catatan. Dan lagi-lagi aku ketahuan bohong. Sepulangnya ke rumah, papaku ceritain ke mamaku. Dan lagi-lagi mamaku nakutin aku dengan bilang, nah kan bohong lagi, mampus lah kau, papa kau kena pecat lah. Heran kali, suka kali ngebohong. Papa kalau beneran diusir gak dikasih kerja, kita makan tai aja ya. Kayaknya gue tau deh sifat manipulatifnya turun dari mana nih kayaknya. Iya, dari keluarganya, Cok. Dari keluarganya, Cok. Suka nge-gaslight anjir, lu main Among Us aja sana. Di situ aku beneran takut kali lah. Dan di hari itu aku beneran berdoa supaya papaku gak dipecat. Ya besoknya emang beneran gak dipecat. For your information, terakhir, aku gak pernah minta maaf sama Michelle, guru aku dan orang-orang lain yang pernah aku bully. Karena aku dulu gak sadar kalau aku sejahat itu. Jujur pengen minta maaf sama mereka, tapi gak pernah ketemu lagi. Bahkan sampai sekarang aku nyeritain ini. Segitu aja sih cerita kenakalan aku yang benar-benar aku sesali. Maaf kalau kurang nakal. Maaf kalau kurang panjang. Maaf kalau kepanjangan. Makasih buat yang udah mau bacain. BTW Cistella cakep banget. Ngikutin Cucurutu pertama kali karena terkesima sama Cistella. Kenapa Cistella sekarang kok jadi Bang Joko? Gak ada. Dia cenayang gitu ya. Hebat lu, Der. Oke, ini ya manipulatif sih ya dari Ya, 2 lumayan SD lah. udah begitu ya. Kita anak SD udah cukup licik sih ya. 2 SD lagi. Gue sih SD mentok. Kalau SD kan yang gue pernah ceritain gue lebih ke polos goblok sih. Kalau ini sih udah gak polos sih. Ini udah tahu kapan dia harus sok polos gitu Iya, lah. dia pemikirannya sistematis loh dia. Luar biasa untuk anak SD ini. Ya, Bagus ya. Iya maksudnya mungkin kalau lu bisa develop itu sampai gede makin pinter kan itu sesuatu skill yang bagus ya. Sama lu bisa taruh itu di tempat yang baik dan benar gitu. Cuma jangan dipakai buat jahat lagi ke orang. Jadi rubah bagus. Wah, kalau sama Anton bahaya nih. Capek banget. Sama Anton. Oke, kita lanjut. Nah ini nih. Halo Bang, panggil aja aku Nana. Di sini aku mau ceritain beberapa cerita yang kebanyakan dari cerita pas SMP. Oh iya, semua nama Disney udah aku samarin, jadi disebut aja gak apa-apa. Yang pertama, pas aku masih kelas 7. Sebelum kepala sekolahku diganti, sekolahku tuh sering banget ngadain event yang ada lomba-lombanya gitu. Dan tibalah pas event bulan bahasa. Semua murid disuruh kumpul di indoor kayak berbaris. Dan ngedengerin apa yang disampaikan sama guruku. Pas aku lagi nyimak guruku ini, tiba-tiba perutku mules kayak pengen berak gitu loh. Tapi ya karena malu buat ke toilet, karena masih pada ngumpul gitu, jadi aku gak ke toilet deh. Tapi tiba-tiba ada ide di otakku, aku bilang ke temanku, duh perutku sakit deh. Sambil masang muka kesakitan dan megangin perut seolah-olah mah. Terus teman-temanku pada khawatir kan. Tujuan aku gini, biar paling gak dianterin ke kelas gitu kan. Terus nanti aku bisa nyelonong ke kamar mandi. Taunya temenku malah panggilin guruku. Temenku manggil Pak Budi, dan Pak Budi ini emang deket gitu sama keluargaku karena dia pernah ngajar kakakku. Dan berakhir aku diantar ke UKS. Di UKS aku masih tetap acting karena udah terlanjur kan. Jadi ya udah sekalian aja. Di situ ada 3 guru yang nanyain kondisiku, nanya-nanya kayak sakitnya di mana, tadi udah makan belum, dan aku jawab asal aja. Sambil aku tetap acting terus. Terus Pak Budi nelfon mama aku dan bener dong mama aku datang sambil bawain roti.
Terus dipaksa makan tuh. Dan akhirnya guruku nyuruh aku pulang bentar buat istirahat. Terus nanti balik lagi ke sekolah. Ya udah tuh, akhirnya aku pulang kan. Dikasih obat sama mamaku, ada 2 butir gitu. Tapi diem-diem obatnya aku buang. Ya soalnya ngapain aku minum beneran, kan cuma acting. Terus gak lama dari situ aku balik ke sekolah lagi. Dan pas aku lagi jalan mau ke kelas, aku ditarik sama kakak kelasku buat foto bareng. Dan ditanya-tanyain tentang sakit aku. Wah, katanya teh kok bisa gitu ya acting sakitku. Sampai kakak kelas semuanya percaya. Oh, pura-pura sakit. Oke, lanjut. Ini cerita kakak kelasku. Ini juga masih sama, cerita pas masih SMP. Jadi ada kakak kelasku cowok namanya Boni dan Komo. Boni ini udah terkenal banget nakalnya. Sampai suatu hari lagi motoran gitu, Komo bonceng ke Boni, jadi Boni gitu yang nyetir. Nah, Boni ini kenceng banget bawa motor ya. Terus motornya itu kayak di atas-atasin gitu loh, wheelie gitu ya. Standing. Aku lupa namanya apa. Dan apesnya ada truk yang lewat. Dan mereka kecelakaan. Si Boni selamat tapi Komo meninggal dunia. Besoknya satu sekolahan tahlilan buat si Komo. Dan si Boni pas itu terancam mau di drop out. Tapi gak jadi dikeluarin. Alasannya gak tahu kenapa. Buset. Yang terakhir dulu ada temanku satu angkatan yang baru abis copot hijab gitu kan. Sebut saja Rina. Nah pas di kelas temennya Rina nih lagi main gunting deket Rina. Dan alhasil temennya ini gak sengaja ngegunting telinganya si Rina. Gak semua telinganya sih emang, pucuknya gitu. Tapi sejak saat itu Rina jadi digibahin sana sini. Disebutnya karma, karena gara-gara dia lepas hijab. Udah gitu aja sih ceritaku. Have a nice day. Yang truk serem juga ya. Yang gunting juga serem gak sih? Kegunting dikit tapi itu ceritain orang lain ya berarti ya? Dia lebih ceritain. Oh yang pertama cerita dia yang pura-pura mules. Oke. Gila. Meninggal ya gara-gara Willy ya. Rest in peace ya, serem juga ya. Gara-gara Willy ya bang, ketabrak truk ya bang. Ya tapi kalau nggak Willy-Willyan mungkin nggak meninggal bang. Iya sih. Itu gara-gara Willy-nya terus mungkin kesungkrep kan, masuk ke Waduh. Indi. Iya lah, lo kalau Willy lo lagi begini, lo tuk gini pasti kan. Tuk. Truk sih serem sih kalau masuk ke bawah kayak gitu sih. Gian. Ya air anak bocil wala Willy dah. Ya SMA sih gue dulu juga pengen coba sih. Enak SMP SMA sih. Anak-anak dajal. Literally bocil kematian tuh. Oke. Halo bang, panggil aja aku Via. Aku mau ceritain 2 cerita kenakalanku waktu kelas 2 SMP. Cerita pertama ini dimulai waktu aku ada demo ekstra di sekolahku. Aku yang sedang asik nonton tiba-tiba dipanggil sama temenku dari belakang. Vi, sini. Suaranya kayak bisik-bisik gitu. Aku samperin dia di pojokan tangga, ternyata di situ juga ada beberapa teman sekelasku. Totalnya ada 8 orang termasuk aku. Dan 3 cewek, ada 3 cewek dan 4 cowok. Salah satu cowok ini sebut saja Dika, ngajak aku dan teman-temanku yang lain buat nyalain petasan atau mercon kretek. Petasan ini bisa lompat dan bunyinya kretek-kretek gitu. Si Dika ngajak nyalainnya waktu sesi dance bareng. FYI, di sekolahku kalau udah selesai demo ekstra ngadain dance bareng, guru-guru juga boleh ikutan. Sebenarnya nyalain petasan itu dilarang, tapi emang aku dan teman-temanku bandel, nekat kita nyalain petasan. Waktu acara dance bersama teman-temanku nyebar, ada yang di depan, belakang, tengah. Waktu musiknya lagi keras-keras ya, si Dika nyalain petasan duluan. Dan yang lainnya nyusul. Alhasil itu lapangan ricu banget. Pada lari-lari ke sana kemari. Sialnya ada satu guru cewek yang pingsan. Karena ada salah satu petasan yang lompat dan gak sengaja masuk ke dalam rok guru itu. Aku dan teman-temanku ikutan panik dan berusaha nolongin gurunya buat kita bawa ke UKS. Besoknya ada 3 guru kesiswaan nyamperin setiap kelas dari kelas 7 sampai 9 buat nanyain siapa yang udah nyalain petasan waktu sesi dance kemarin. Teman-temanku gak ada yang mau ngaku dan kita semua lolos tanpa dicurigai sedikit pun. Cerita kedua ini berawal dari aku, teman sekelasku, yang dihukum sama salah satu guru karena gak sengaja matahin kaki meja.
Waktu itu kita niat mau foto bareng biar semuanya kelihatan. Banyak yang duduk di atas meja. Sebenarnya waktu foto itu aman-aman aja sampai ada salah satu anak yang bercanda sambil lompat-lompat di atas meja itu. Alhasil kaki mejanya patah dan temenku yang duduk di atas jatuh semuanya. Suara teriakanku kedengeran sampai kelas sebelah. Guru yang lagi ngajar di kelas sebelah, panggil aja namanya Pak Hadi, datang dan ngamuk ke kita semua dan kita dihukum. Setelah dihukum, kita kesel lah sama Pak Hadi. Hampir 1 jam kita diomelin sambil disuruh berdiri satu kaki dan tangan taruh belakang. Lagi-lagi si Dika yang bandel ini ngasih ide jahil. Dia ngajak kita semua buat ngerjain Pak Hadi dengan ngasih surat cinta gitu. Biar gak ketahuan tulisan tangan siapa, kita satu kelas kerjasama. Kita gantian nulis ya. Kalimat pertama si Dika, kalimat kedua aku, dan seterusnya. Surat itu kita taruh di atas meja Pak Hadi. Di belakangnya kita kasih tulisan From Budia. Soalnya Pak Hadi ini udah tua, tapi belum nikah. Dan kita sering ngejodohin 2 orang ini. Besoknya Pak Hadi ngajar seni di kelasku. Pak Hadi cerita kalau dapat surat cinta dari Budia. Dan waktu ditanya isinya apa, ternyata belum dibuka. Kita satu kelas langsung kompak nyuruh Pak Hadi buat buka suratnya. Padahal kita tahu kalau isi suratnya itu cuma selamat, Anda kena prank, dan di belakangnya ada gambar titik warna-warni. Emang udah Pak ya, sebelumnya juga udah. Udah. Sekian ceritaku. Nah, Joko mah juga pernah ini ya. Udah pernah denger semua ini, Der. Gimana sih, Der? Kayak gue udah kayak Joko sama Devin kan belum. Devin belum, udah ngantuk. Nah kalau ini belum nih. Ini baru nih ya. Yang ini dulu yang udah fix dulu, ini fix belum ini. Gue juga nggak tahu nih, panjang kali lah. Nah, hola, apa kabar di Curutut? Semoga kalian sehat selalu, diberkahi dengan rezeki dan dilindungi dalam segala hal. Oh iya, namaku Faye, nama samaran, jadi boleh disebutkan. Ini adalah kisah kenakalan remajaku paling greget dibanding kenakalanku lainnya. Jadi aku ceritakan dulu dari latar belakangku. Aku seorang gadis polos penakut yang berasal dari keluarga dengan hidup sederhana. Aku tipe anak yang gak suka dengan keramaian atau berisik. Suka minder, cuek, namun suka bersosialisasi dengan banyak orang. Bahkan beberapa orang yang menganggapku sahabat justru bukan aku anggap sahabat, tetapi hanya orang lain yang sama-sama ingin berbagi kisah. Entahlah kenapa dengan pola pikirku, mungkin kalian akan menganggap aku aneh dengan pemikiran seperti itu. Tapi ya begitulah aku. Enggak, gue gitu kok. Iya, Anton begitu kok. Ini adalah hal yang paling aku ingat selama hidup. Semua bermula saat aku bersekolah di salah satu SMK yang tidak aku sukai. Dan bahkan banyak rumor negatif tentang sekolah itu. Selama 5 tahun terakhir, tepatnya semenjak kami sekeluarga pindah rumah, aku selalu kesepian karena kakakku kuliah dengan kedua orang tuaku pergi subuh pulang malam, sehingga aku mencari kesibukan dengan berorganisasi. Kegemaranku akan bersosialisasi sejak SMP berlanjut sampai SMK, karena aku hanya ingin punya kesibukan untuk mengusir kejenuhanku. Singkatnya, setelah melakukan tes masuk OSIS, aku lolos dan berniat ingin mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Dan ya, di luar dugaan, aku terpilih dan menjabat sebagai ketua OSIS yang sebagian orang menganggap keren. Justru tujuanku bukan itu. Aku hanya ingin membuat kegiatan yang membutuhkan dana, kemudian anggaran tersebut aku buat sedikit lebih tinggi dari anggaran kenyataannya, agar sisa uang yang tidak terpakai bisa menjadi uang sakuku. Oke. Sekilas seperti penggelapan uang atau korupsi, tapi menurutku itu juga hak bagiku. Saat bekerja keras harus ada imbalan sebagai apresiasi. ini dia mindset yang dibutuhkan di negeri Konoha. Ini dia. Lagi-lagi apa? Mindset. It's all about mindset, bro. Jadi Gokil. Jadi ingat pesan petinggi negara Konoha. Kalau mau korupsi dikit aja, kalau banyak-banyak Tuhan pun marah. Jadi ingat salah satu pemimpin juga di Konoha. Gokil. Ya masa saya nggak boleh korupsi? Kan saya juga kerja. Itu adalah hak saya ya. Ini dia benih-benih bangsa yang ditunggu-tunggu. Ini dia. Gokil. Aduh, muak rasanya bila ada cacian membahas OSIS hanya sebagai babu sekolah yang dipekerjakan tanpa adanya imbalan. Namun bukan itu inti dari kenakalanku.
Oh masih ada nih. Oh itu gak nakal buat dia sampai sekarang berarti. Belum. Dia bangga dengan mindset itu, bagus. Wah berarti ini harus dibenerin nih. Enggak apa-apa. Nggak Gak usah apa-apa, dibenerin. Orang kayak gini gak perlu dibenerin. Oke, kita lanjut. Beberapa anggota intiku yang lain berdominasi dari anak laki-laki yang kelasnya terkenal paling nakal senakal-nakalnya. Bahkan guru BK yang sedang hamil pun pernah di roasting sampai dia pindah pekerjaan ke sekolah lainnya. Ini ibaratnya pemilihan anggota kabinet ya. Iya. Wah, ini sangat mirip ya dengan... Oke lah. Sialnya mereka adalah tim inti OSISku. Namun beberapa dari mereka justru memberikan perhatian dan kesempatan seakan-akan mereka tetap menganggapku seorang pemimpin. Mulai dari situ aku merasa kenyamanan sebuah keluarga yang seharusnya aku punya. Bahkan leader dari mereka, tepatnya sekretaris 1, sebut saja Alfa, berhasil meluluhkan sekretaris 2 yang terkenal dengan sebutan Ukti atau anak anti pacaran dan memegang teguh agamanya. Tak hanya itu, teman akrab si Ava itu adalah wakilku sendiri bernama Sam juga mulai memberikan perhatian lebih kepadaku. And then kami berpacaran. Semenjak kenal dengan geng Ava, aku selalu berani membolos kelas, jarang pulang tepat waktu, dan bahkan menentang para guru. Mantap. Aku pun pernah membuat rapat yang tujuanku untuk menjebak kepala sekolah agar membongkar alasan kenapa uang yang dianggarkan untuk kegiatan selalu tidak sesuai dengan uang yang ada di laporan keuangan sekolah. Aku pun juga mengancam akan keluar dari OSIS dan memprovokasi seluruh ormawa agar tidak ada anggotanya bahkan mentiadakan segala bentuk kegiatan sekolah. Dengan cepat segala sisi mengetahui tindakan tercela kepala sekolah itu. Sampai pada akhirnya hidupnya berakhir di jeruji besi. What? Kok bisa? Masuk mata Datsua Kok bisa? Oh, ini namanya lu harus menjadi penjahat untuk melawan penjahat, bos. Jika aku pikir-pikir apakah aku juga sama berdosanya telah memenjarakannya karena isu? Bodoh amat lah. Wah. Season berganti saat hampir 1 tahun aku bersekolah. Itu apa sih? Tulisannya di situ season berganti. Season dia tulisnya Season. Iya, musim berganti. Harusnya Season kan, ini Season ya. Oh. Setelah berbulan-bulan aku selalu berhasil menciptakan event di sekolah dengan harapan aku bisa menyisakan uang yang lumayan setiap akhir acara. Walaupun aku sering absen kelas, padahal hanya duduk-duduk sambil bercerita di ruang OSIS bersama anak-anak nakal, bersama dengan pacarnya si Ava juga. Selain itu, setiap ada event Ava selalu mengusulkan aku untuk panitia tidur di sekolah, yang menurutku itu tabu. Karena kejadian itu, aku bahkan sampai turun peringkat awalnya yang posisi 1 menjadi posisi 18. Semarah apa ibuku saat penerimaan rapot yang kebetulan waktu itu rapot kenaikan kelas 11. Kemarahan ibuku sampai terdengar oleh kakakku dan ia pun ikut memarahiku karena terlalu berlebihan dalam organisasi. Pulang sekolah selalu jam 7 malam, setiap event selalu tidur di sekolah dan bahkan sampai peringkatku turun. Akhirnya ibuku mengusulkan aku agar keluar dari organisasi itu. Sampai bajuku sudah dikemas ke dalam tas oleh ayahku dan menyuruhku tidak usah pulang sekalian selama masih kekeh di OSIS. Pikiranku menjadi dungu, hanya menahan sesak dan tangis. Akhirnya aku berorganisasi agar tidak keluar OSIS dengan berjanji akan membuat nilaiku dapat kembali serta merubah seluruh struktur yang tak sehat di OSIS atas usulan dari si Ava bersama dengan gengnya. Beberapa bulan kemudian sesudah rapot kenaikan kelas itu akan ada kegiatan disnatalis sekolah Ava dan the gang. Dan apa sih? Kegiatan disnatalis apaan? Kegiatan disnatalis sekolah Ava dan the gang mendesak aku agar membolos jam pelajaran untuk membahas hal itu. Aku ingat akan perjanjian dengan orang tuaku dan aku tidak bisa menurutinya serta mengusulkan dibahas saat pulang sekolah saja. Tapi sialnya justru Sam yang marah kepadaku karena menolak permintaan teman karibnya itu. Kemudian dia mengusulkan agar selama 2 minggu penuh harus tidur di sekolah sampai acara puncak selesai untuk mengganti permintaan maaf atas tindakan penolakanku sambil memukuliku. Apalah daya aku yang hanya ketakutan karena itu permintaan pacarku sendiri yang mengharuskan aku berusaha bernegosiasi dengan orang tuaku lagi. Entah keajaiban apa yang meluluhkan perasaan orang tuaku.
Mereka dengan mudah mengizinkan aku, namun dengan syarat bukti aku harus bisa kembali ke posisi minimal 3 besar. Dengan kegigihanku aku berhasil membuktikan itu. Posisi berada pada peringkat kedua saat penerimaan rapot kenaikan ke kelas 12. Tak lama 2 hari lagi adalah prepare event itu. Skip pada malam puncak acara, banyak sekali kegaduhan dan serangan setelah acara itu. Sampai aku dihina oleh seluruh anggota panitia karena alumni. Stres sekali saat itu. Dan malam hari setelah acara berakhir semua panitia berpamitan pulang. Namun Ava and the gang belum mau mengakhiri acara itu. Liciknya dia memanipulasi pacarnya untuk menyuruhku tetap menginap sehari lagi di sekolah dengan alasan agar aku tidak semakin stres saat pulang ke rumah. Dengan pertanyaan yang menyiksa dari orang tuaku. Dan ya, aku menuruti kemauannya. Malam itu posisi kami bersepuluh dengan 3 anak berpacaran, 7 anak laki-laki. Dengan 3 anak perempuan, 7 anak laki-laki. Aku benar-benar stres sampai malam itu aku tidak bisa tidur. Sedangkan semuanya tertidur pulas. Posisinya untuk cowok di aula dan untuk perempuan di kelas beauty. Aku hanya berdiam diri di ruang OSIS dengan memikirkan kegaduhan dan cacian itu. Bahkan Sam pun ikut marah akan kegaduhan yang bukan aku penyebabnya. Tiba-tiba Sam datang dan meminta agar aku tidak memikirkan apapun. Dia menenangkanku dan membujukku agar segera tidur. Aku pun memutuskan untuk tidur sendiri di ruang OSIS. Bodohnya aku membiarkan Sam yang tengah menemaniku di ruangan walaupun jarak kita cukup jauh dan dia tetap tak mau pergi meninggalkanku sendiri. Nah, ini kayaknya tahu nih. Di tengah pulasnya aku tidur, aku merasakan ada sesuatu benda di sebelahku. Namun pikiranku itu adalah selimut dan aku lanjut tidur lagi. Saat aku hilang kesadaranku, tiba-tiba ada sebuah tangan yang memelukku dan saat berbalik untuk melihat manusia atau bukan, tangan itu langsung membungkam mulutku. Betapa terkejutnya aku bahwa itu Sam. Dia mengancamku bila aku tidak menurutinya, berarti aku tidak cinta padanya. Dan parahnya dia akan membongkar perbuatanku selama mengikuti OSIS. Dan lagi-lagi aku tidak berdaya. Dia memaksaku melakukan itu di tengah malam. Semakin lama dia semakin menyiksaku dengan tangan yang menjambahku, bahkan mencekik leherku, dan aku memohon agar dia tidak melakukannya lagi. Tapi dia mengancam akan membunuhku jika tidak menuruti dia. Semakin aku tersakiti, dia semakin terobsesi dengan mencakarku dan memukulku. Saya memaksaku melakukan itu sampai langit menjadi cerah dan kita berhenti. Dengan panik aku membangunkan Sam agar segera pergi dari ruangan itu. Tapi Sam seakan menjebakku, dia malah tetap melanjutkan tidurnya. Tanpa pikir panjang aku bergegas kabur melalui jendela OSIS yang mengarah langsung ke gedung belakang. Dengan buru-buru aku bersembunyi di ruang musik yang kebetulan bersebelahan dengan ruang OSIS. Aku tahu bahwa Ava dan gengnya sudah menuju ruang OSIS. Dengan segera aku tidur di lantai ruang musik dan tanpa sadar aku tertidur pulas karena semalaman terjaga bahkan tersiksa. Setelah kejadian itu, Sam mulai berani mengancamku dengan membunuh dan menyiksaku bila aku tidak pulang bersamanya. Tapi aku tahu setiap kali pulang bersama dia pasti meminta hal lain dan benar saja. Dia melakukan hal keji itu yang membuat aku juga ketagihan dan memintanya sendiri tanpa diminta agar aku tidak dipukuli akibat kemarahannya karena aku tidak mau berkencan dan malah sibuk belajar. Sampai saat event sekolah yang diadakan oleh organisasi lain, aku dan Sam menjadi panitia pembantu dan kita diminta menginap. Namun saat malam tiba, semua panitia berkumpul di lapangan untuk renungan bersama. Aku melihat Sam tidak ada. Rasanya ada yang janggal. Setelah renungan itu selesai, aku bergegas mencari Sam dan 3 anggota dari organisasi itu juga tidak ikut renungan. Betapa tersentaknya hatiku saat melihat Sam bersama perempuan lain sambil memeluk perempuan itu dan menciumnya. Seketika aku langsung pingsan. Setelah siuman, Sam sudah ada di sampingku sambil menatapku sinis. Dia tak berkata sepatah kata pun dan aku seakan menandakan peperangan sambil tangannya mencengkram pergelangan tanganku hingga merah. Saat panitia sepi, dia mengantarku pulang. Di tengah perjalanan menuju parkiran, aku mengatakan untuk kita mengakhiri hubungan ini. Dan dia harus jujur kepada perasaannya sendiri. Namun dia malah menendangku dan mencekikku sambil berkata, "Aku mau kamu mati." Untungnya ada Ava yang masih ada di atas motornya langsung berkelahi hingga Sam pun kalah dan pulang dengan aksinya menendang motor Ava. Ava cepat-cepat memelukku dan menenangkanku yang saat itu seperti orang gila. Setelah kejadian itu pacar Ava sangat membenciku dan mereka putus.
karena Ava memelukku. Dengan segala kehancuranku, sekarang aku memutuskan untuk tidak berhubungan dengan siapapun termasuk Ava yang telah membantuku. Sekarang aku sudah berkuliah, walaupun dengan aku yang berbeda. Menjadi anak paling badung, susah diatur, sering telat kuliah, bahkan tidak pernah mengikuti organisasi atau kegiatan apapun di kampus. Dan aku mendapat julukan si anak serigala. Karena sangat penentang saat ada rapat, bahkan selalu melawan dosen yang menyindir mahasiswanya. Namun tidak ada banyak komentar bila dihadapkan dengan khalayak umum. Itulah kisahku yang paling kuingat. Sekarang aku bahagia bisa hidup sendiri tanpa siapapun, melakukan apapun yang aku rasa itu baik untukku dan tidak merugikan siapapun. Terima kasih sudah membacakan kisah ini. Maaf jika ceritaku terlalu panjang. Semoga bisa diambil sisi positifnya. Kan ini yang ketua OSIS kan? Iya. Panjang juga ya dari ketua OSIS jadi begitu ya. Berat hidup. Kurang Parah kasih sih itu. sayang, kurang kasih sayang. Itu iya sih ujungnya ya. Ya kurang pressure dari keluarga jadinya dia nggak ngerasain. Keluarganya kan pergi-pergi terus kan sama kakaknya. Sendiri. Kurang kasih sayang. Tapi Sam juga Ya lah itu. apa yang lo lakukan Matilah ya, itu Sam lah. salah lah ya. Iya cuma maksudnya gitu kan. Kadang orang jadi dia serba salahnya kayak dia mau lepas dari si Sam juga. Ke siapa gitu loh, kan dia nggak merasa ada sosok yang bisa ngelindungin dia, makanya dia jadinya nggak bisa lepas. Itu paling common sih kayak gitu. Tidak merasa aman. Iya, nggak merasa aman kemana-mana dan so far mungkin ya. Biasanya kan kalau kayak si Sam gitu kan yang seperti itu kan dia pinter kan, kayak dia bikin lu tuh bergantung sama dia gitu. iya, depending. Emang udah manipulatif juga, makanya dia mau nggak mau. Kan dia sendiri yang bilang kan dia jadi menikmati kan jadinya terakhir kan dia bilang dia yang minta gitu supaya nggak di ini karena dia pikir ya udahlah si Sam meskipun begini masih ada buat gua segala macam bla 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 gitu. Ya baguslah kalau udah bisa sadar ya semoga aja bisa menemukan secercah harapan hidup dengan orang yang benar-benar baik gitu. Iya sih, itu berat sih ya pengalaman gitu Berat ya. sih. Ada Darren kok. Cuma nggak tahu ya ini menurut kalian gimana ya kalau dia kan udah punya pengalaman kayak gitu ya. Misalnya let's say dia ntar ketemu seseorang lagi nih. Cowok baru. Nah, maksud gua enggak. Kita let's say ini bukan masalah dia udah bisa menerima apa belum. Misalnya dia udah bisa nih. Kondisinya dia udah oke, dia udah mau siap, dia siap lah gitu. Menurut lo orang kayak gitu mesti menceritakan masa lalunya itu nggak ke orang nanti? Iya dong, biasanya. Iya kan? Ya justru jangan diumpetin kan hal kayak gitu kayak ya lu terima gue dengan masa lalu gue seperti ini nggak gitu kan? Lebih baik dengar dari dia langsung daripada dengar dari orang-orang lain. Iya. Kalau lu gimana Ton? Kalau lu mendengar kayak gitu, lu malah jadinya mundur? Siapa? Atau lu? Wah. Ya kalau ini posisi lu. Enggak lah. Biasa. Jadi oh ya udah berarti kayak oh ya udah yang penting itu masa lalu lu masa gitu lalu ya. kan. Sekarang tapi bukannya malah bisa jadi orang tuh kayak oh masa lalunya kayak gitu, jangan-jangan sekarang makin parah ya. Kan Anton Kan PDKT dulu. Kan kita masih ngeliat dulu sebelum jadian nih ya. Kan nggak mungkin dong pas PDKT lu ngeceritain kayak gitu. PDKT kan pasti lu ceritain hal-hal baik terus dong. Saya pas pacaran baru kan tahu masa kelam lu, masa lalu lu. Oh jadi lu lebih prefer kalau misalnya gitu dia ceritainnya setelah pacaran bukan Oh, sebelum iya dong. pacaran. Iya dong. pasti akan keluar ketika pacaran juga ya. Oh, Karena bukan hanya itu udah insting dong. Orang PDKT pasti pengen ngasih lihat yang baik-baiknya doang. Wajar gitu. Lu kan pengen impress pasangan gebetan lu gitu supaya bisa dapet. Nah, habis itu baru pacaran biasanya baru terbuka kan. Gue dulu kayak gitu. Yang penting dia jujur dan keluar dari mulut dia sendiri. Tapi selama lo PDKT kan lo ngelihat hal-hal baiknya dia kayak gimana gitu, yang nggak dibuat-buat ya. Soalnya kalau dibuat-buat tuh lo pasti sadar banget lah ini orang dibuat-buat banget buat PDKT. Gitu. Ya, kalau dia udah menunjukkan kalau dia emang ready dan siap, ya udah lo terima dia aja gitu. Apa yang terjadi di masa lalu tuh di masa lalu kan nggak ada lo. Sekarang kan berdua kan buat masa depan.
Aja. Siap. Masa Jadi lalu nggak bisa apa-apa ya Ton, nggak bisa diubah. Lu nggak bisa ngubah masa lalu. menjadi sosok yang dia butuhkan masa lalu ya. Iya, yang penting kan dia siap, berarti kan dia udah mau berubah atau mau apa gitu kan, dilihat dari pas bisa PDKT aja. Mantap Jibau. Hebat Anton. Hebat Anton. Oh jomblo sih Ton. Kata siapa? Kata dia. Jadi itu dong. Itu kan katanya. Ya udahlah, udah 40 menit lebih, buset. Ya udah guys, terima kasih ya buat kalian semua udah submit cerita kenakalannya. Ya oke sih ya, gokil ya ceritanya ya. Ya semoga yang kayak tadi tuh yang masa lalu gimana sekarang udah bisa berdamai, udah bisa move on lah ya. Mendapatkan hidup yang lebih bahagia ya. Jadi minggu depan siapa nih yang cupot? Stella kan? Stella ya. Topiknya apa dia ya? Tahu serah dia. Nanti Ngapain dia lu kembangin aja lah ya. pikirin? Serah dia udah. Ya udahlah. Tangan juga dia ngeloridul. Ya udah guys, makasih buat kalian semua yang menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ada Hasta, Christopher Devin, gua, Joko, Norman ya. Dan kita ketemu lagi di cupot-cupot berikut ya. Bye-bye. Bye.